Di lembah kering gurun Hijaz, sebelum dunia mengenal Islam, berdiri satu nama yang ditakuti para pemburu dan disegani para pemuka Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, namun lebih tepatnya seorang sahabat setia dan pelindung sejati. Postur tubuhnya menjulang, matanya menyala tajam seperti elang, dan langkah kakinya tak pernah ragu. Di pasar Ukas, di antara para pejuang dan pemburu, ia dikenal bukan hanya sebagai jago panah, tetapi juga sebagai pemilik keberanian yang langka. Sejak muda, Hamzah telah menjelajahi padang pasir dengan busur dan tombaknya. Ia bukan orang biasa, keluarganya bangsawan, keturunannya Quraisy, dan kedudukannya di kota Makkah begitu tinggi. Meski bergelimang status, Hamzah tetap memegang sifat kesatria yang rendah hati. Ia suka berburu singa di padang luas, dan banyak yang percaya bahwa keberaniannya menaklukkan singa-singa gurun telah menjadikan dirinya dijuluki Asadullah, singa Allah, jauh sebelum Islam datang. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Tauhid secara terang-terangan, banyak pemuka Quraisy merasa terguncang. Namun Hamzah, yang semula diam, mulai merasa bahwa keponakannya membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ajakan. Kejadian penting terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dihina dan dilukai oleh Abu Jahal. Mendengar hal itu, Hamzah pulang dari berburu dan langsung menghampiri Ka'bah, menghantam kepala Abu Jahal dengan busur besarnya. "Berani kau menyakiti keponakanku sementara aku ada di sini," teriak Hamzah lantang. Orang-orang terdiam. Saat itulah, dengan dada membara dan napas memburu, ia mengucapkan syahadat di depan kerumunan Quraisy. Ia masuk Islam bukan karena emosi semata, tapi karena hati dan akalnya yang telah diam-diam memperhatikan kebenaran. Itulah titik balik sejarah, seorang pejuang tangguh resmi menjadi pelindung dakwah Islam. Sejak saat itu, setiap langkah Hamzah adalah benteng bagi Nabi. Setiap gertakan Quraisy tak lagi semudah sebelumnya karena mereka tahu, di belakang Muhammad SAW, berdiri seorang singa. Seorang lelaki yang tak takut mati, tak takut musuh, dan hanya tunduk pada kebenaran yang turun dari langit. Setelah masuk Islam, Hamzah bukan hanya menjadi pengikut. Ia menjadi simbol kekuatan umat yang masih kecil. Setiap kali Quraisy mencoba menekan Rasulullah, mereka harus berpikir dua kali karena Hamzah akan datang dengan matanya membara. Di rumah Arkam, tempat berkumpulnya para sahabat, kehadirannya membawa rasa aman dan semangat. Para sahabat merasa lebih berani ketika tahu mereka punya Hamzah di sisi mereka. Hamzah tidak hanya kuat fisik, ia juga punya kepekaan jiwa. Ia sering berbicara dengan Nabi, mendengarkan dengan khusyuk dan menanyakan banyak hal dengan tulus. Ia ingin paham, bukan hanya ikut-ikutan. Itulah yang membuat imannya kokoh. Keberadaannya menguatkan banyak pemuda yang dulunya ragu. Mereka mulai berani menyatakan keislamannya karena tahu ada singa Quraisy yang menjaga mereka. Sementara itu, para pemuka Quraisy semakin geram. Mereka tahu Hamzah bukan target yang mudah dijatuhkan. Mereka coba menyuap, mengancam, bahkan menyebar fitnah. Tapi tak ada yang bisa menggeser tekad Hamzah. Ia adalah lelaki yang jika sudah mencintai sesuatu, akan mati-matian menjaganya. Dan kini, ia mencintai Islam seperti ia mencintai darah dagingnya sendiri. Ketika tekanan Quraisy semakin menggila, Nabi memutuskan untuk mengutus sebagian sahabat hijrah ke Habsah. Namun Hamzah tetap tinggal. Ia memilih menjaga Rasulullah dari segala kemungkinan. Suatu ketika, sekelompok pemuda Quraisy mencoba menyergap Nabi di malam hari. Tapi Hamzah, yang mendengar gerakan mencurigakan, langsung berdiri dan menggertak mereka. Mereka pun mundur. Peran Hamzah di masa-masa itu sangat besar. Ia bukan hanya paman atau penjaga. Ia adalah simbol bahwa Islam juga punya kekuatan, keberanian, dan perlawanan. Ia membungkam mereka bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Ia membuat musuh berpikir sebelum bertindak. Dan itu adalah nikmat besar dalam perjuangan awal dakwah Rasulullah SAW. Tahun kedua Hijriah, suasana di Madinah telah berubah. Kaum muslimin kini punya kota, pemimpin, dan pasukan. Ketika perang Badar meletus, Hamzah berdiri di barisan depan, pedang di tangan, sorban merah di kepala, dan semangat jihad di dada. Ia bukan hanya maju karena keberanian, tapi karena cinta kepada Rasulullah dan Islam. Ia tahu bahwa hari itu akan menentukan arah sejarah. Di tengah pertempuran, Hamzah mencetak sejarah. Ia bertarung dengan kecepatan luar biasa, menebas musuh-musuh utama Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah.
Riwayat menyebutkan bahwa ia membunuh lebih dari 10 orang dengan tangannya sendiri di Badar. Tubuhnya dipenuhi luka, tapi ia terus maju. Ia seperti singa lapar yang haus darah kezaliman. Rasulullah SAW memuji keberanian Hamzah. Beliau menyebutnya sebagai Asadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Julukan itu bukan basa-basi. Di tengah sorak takbir dan gemuruh perang, Hamzah adalah perwujudan doa para nabi terdahulu, seorang lelaki pemberani yang mengangkat panji kebenaran. Setelah kemenangan Badar, Hamzah tidak menjadi sombong. Ia tetap sederhana, duduk bersama rakyat biasa, ikut membersihkan medan perang, dan membantu para syuhada yang gugur. Ia paham bahwa kemenangan sejati bukan di medan perang, tapi di medan hati. Ia menang melawan nafsu dan sombongnya sendiri. Namun musuh tidak diam. Di Makkah, Hindun binti Utbah, istri dari musuh Hamzah, mulai menyusun rencana balas dendam. Ia merasa aib karena suaminya dibunuh oleh Hamzah di Badar. Maka mulailah ia menyusun satu nama, Wahsy. Seorang budak hitam dari Habsyi yang mahir melempar tombak. Targetnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika berita masuk Islamnya Hamzah menyebar ke seluruh penjuru Mekah, kaum Quraisy gemetar dan terkejut. Mereka tahu betul bahwa Hamzah bukan orang sembarangan. Ia adalah pendekar paling dihormati, pejuang yang ditakuti di medan pertempuran, dan pemburu yang tak pernah meleset saat membidik mangsa. Bergabungnya Hamzah ke barisan kaum muslimin ibarat gunung berpindah ke pihak Nabi Muhammad SAW. Keberanian Hamzah menjadi tameng bagi para sahabat, dan ketegasannya menjadi ancaman nyata bagi siapa saja yang hendak menyakiti Rasulullah. Semenjak masuk Islam, Hamzah tak pernah sembunyi-sembunyi dalam keimanannya. Ia tampil terbuka, membela Rasulullah di hadapan para pembesar Quraisy, bahkan tak segan-segan mencabut pedang ketika ada yang berani menghina Nabi. Pernah suatu hari Abu Jal kembali melontarkan hinaan kepada Rasulullah, dan Hamzah langsung berdiri, menantang Abu Jal dengan nada marah, ucapkan lagi kata-katamu itu jika kau berani. Abu Jal pun ciut nyalinya, sebab kini Hamzah telah menjadi perisai hidup Rasulullah SAW. Kehadiran Hamzah di barisan muslimin memberi semangat luar biasa bagi sahabat lainnya. Bahkan Umar bin Khattab yang masih bergelut dalam kebimbangannya, turut terpengaruh oleh keberanian Hamzah. Dua orang kuat Quraisy telah menyatakan keislamannya, Hamzah dan Umar. Maka guncanglah kaum musyrikin. Rasulullah pun bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham." Doa itu terkabul tak lama setelahnya, ketika Umar akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Hamzah mulai terlibat dalam dakwah aktif. Ia menyusuri lorong-lorong Mekah bersama Nabi, menyampaikan ajaran tauhid kepada suku-suku yang bersedia mendengar. Meski ada ancaman, hinaan, dan tekanan dari kaum Quraisy, Hamzah tetap berdiri kokoh. Tak sedikit para pemuda Quraisy yang diam-diam mulai mendengarkan Islam, karena mereka tahu, jika sosok sekuat Hamzah saja tunduk kepada Allah, pasti ada kebenaran besar dalam agama ini. Maka benih-benih iman mulai tumbuh di hati para pemuda Mekah. Namun bergabungnya Hamzah tak berarti hidup menjadi lebih mudah bagi umat Islam. Justru sebaliknya, tekanan dari Quraisy semakin keras. Mereka khawatir kekuatan Islam makin besar. Maka keputusan dibuat, para pengikut Nabi harus diboikot, diusir dari perkampungan, dan dipaksa hidup terasing di lembah Abu Talib. Hamzah pun ikut dalam penderitaan itu, memakan daun-daunan dan kulit pohon bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena di dadanya telah tumbuh keyakinan yang tak tergoyahkan, inilah jalan Allah yang sejati. Malam-malam di lembah Abu Talib dilalui dengan kepiluan dan keteguhan. Anak-anak menangis karena kelaparan, dan para wanita menahan sakit perut karena tak ada makanan. Namun Hamzah tetap menjadi sosok yang kuat di antara mereka. Ia berjalan menjaga setiap tenda, memastikan tidak ada pengkhianat yang mendekat. Kadang ia berburu binatang kecil di gurun dan membaginya dengan keluarga miskin. Ia berkata, jika kita bersama Rasulullah, maka penderitaan ini adalah kemuliaan. Penderitaan itu berlangsung selama 3 tahun. Selama itu pula kaum Quraisy memboikot segala bentuk perdagangan dan hubungan sosial dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Tapi Hamzah tidak pernah goyah. Bahkan, ketika sebagian orang mulai berbisik untuk menyerah, Hamzah membakar semangat mereka, apakah kalian akan meninggalkan utusan Allah hanya demi sesuap gandum? Demi Allah, aku akan mati dalam Islam atau menang bersama Nabi. Saat akhirnya boikot itu berakhir karena beberapa tokoh Quraisy yang mulai luluh hatinya,
kaum muslimin kembali ke kota. Tapi kondisi umat belum membaik. Ujian demi ujian menanti. Di tahun yang sama, dua pelindung Rasul wafat, Abu Talib dan Khadijah. Rasulullah begitu bersedih, kehilangan pelindung politik dan pendukung hatinya sekaligus. Hamzah segera mengambil peran lebih besar, menjadi penjaga fisik Nabi, menggantikan peran Abu Talib yang telah wafat. Hamzah tidak hanya menjaga Nabi di Mekah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah ke Taif dan wilayah-wilayah sekitar, Hamzah menjadi pengawal utama. Tak hanya menghunus pedang, ia juga menjadi juru bicara yang fasih ketika menghadapi kepala suku yang keras kepala. Banyak yang gentar melihat sosok Hamzah, tinggi besar, mengenakan sorban perang merah, dan menyandang pedang panjang di punggungnya. Tapi senyumnya lembut, dan ucapannya menenangkan hati mereka yang ingin mendengar kebenaran. Ketika perintah hijrah ke Madinah turun, Hamzah termasuk yang pertama berhijrah. Ia meninggalkan rumah, harta, dan kenangan di Mekah demi mengikuti Rasulullah ke kota yang penuh harapan itu. Di Madinah, Hamzah menjadi pelatih militer bagi para sahabat. Ia melatih cara memanah, menunggang kuda, dan berperang. Rasulullah menyebut Hamzah sebagai singa Allah dan singa Rasulnya karena keberaniannya yang luar biasa. Di tangan Hamzah, barisan muslimin mulai memiliki kekuatan nyata menghadapi musuh-musuhnya. Langit Madinah mulai berubah kelabu ketika berita pergerakan kafilah dagang Quraisy menyebar. Rasulullah mengutus pasukan kecil untuk mencegatnya, sebagai balasan atas harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Hamzah termasuk dalam pasukan pertama itu. Meskipun jumlah mereka sedikit, keberadaan Hamzah membuat kaum muslimin merasa percaya diri. Ia memimpin rombongan ke Laut Merah, dengan gagah berani mengibarkan panji kaum muhajirin. Ini adalah misi militer pertama dalam sejarah Islam, dan Hamzah memegang peran utama. Pasukan Quraisy merespons dengan cepat. Abu Sufyan mengalihkan jalur kafilah dan mengirim permintaan bala bantuan ke Mekah. Maka berkumpullah 1.000 pasukan Quraisy dengan persenjataan lengkap untuk menggempur kaum muslimin di Badar. Di sisi lain, Rasulullah bersama hanya sekitar 313 pasukan, sebagian besar bersenjata ringan. Tapi mereka punya satu keunggulan, semangat iman, keyakinan akan pertolongan Allah, dan seorang pendekar bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Di malam sebelum perang, Rasulullah memanjatkan doa dengan linangan air mata. Hamzah mendekati Nabi dan bersumpah, "Wahai Rasulullah, jika aku gugur esok hari, aku ingin jadi yang pertama menyambutmu di surga." Pagi harinya, ia mengenakan sorban merah sebagai tanda tak akan mundur. Sorban itu kelak menjadi ciri khasnya. Ketika perang dimulai, Hamzah langsung memimpin barisan tengah dengan suara takbir menggema dari dadanya, mengguncang jantung musuh. 3 pendekar Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah, maju untuk duel. Rasulullah mengirim Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harits. Pertarungan 1 lawan 1 itu menjadi pembuka perang Badar. Hamzah menghadapi Syaibah, dan dengan satu tebasan kuat, ia menjatuhkan musuhnya. Pertarungan itu menggetarkan tanah Badar. Kaum muslimin bersorak, dan semangat mereka bangkit. Hamzah telah menunjukkan bahwa kemenangan bukan soal jumlah, tapi iman dan keberanian. Perang berkecamuk sepanjang hari. Hamzah bertarung laksana singa kelaparan di padang pasir. Ia menerobos barisan Quraisy, menebas musuh dengan kekuatan luar biasa. Banyak musuh yang lari hanya dengan melihatnya. Ia tidak pernah mundur satu langkah pun. Rasulullah tersenyum melihat Hamzah dari kejauhan, dan bersabda, "Inilah singa Allah di medan Badar." Kemenangan pun diraih kaum muslimin, dan nama Hamzah harum sebagai pahlawan yang menggetarkan langit dan bumi.